Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rofika, NIM 119-12085. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf dalam lintasan sejarah. Wakaf pada masa Rasulullah SAW. Wakaf pada masa Rasulullah tertuang melalui hadis. Dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat. Wakaf yang dilaksanakan berdimensi ibadah dan sosial, terlepas apakah itu ditunjukkan pada masyarakat luas maupun pada keluarga dan kerabat wakif. Hadis riwayat jamaah. Umar bin Khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang belum pernah aku peroleh sama sekali, yang lebih baik bagiku selain tanah itu. Lalu apa yang hendak Rasulullah perintahkan kepadaku?" Jawab Rasul, "Jika engkau mau, tahanlah zatnya dan sedekahkan hasilnya." Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan menjamu tamu, dan musafir atau ibnu sabil, dan tidak berdosa orang yang mengurusnya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar, dan untuk memberi makan kepada keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik, jangan dikuasai pokoknya. Hadis riwayat jamaah. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Anas bahwa Abu Talhah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sedang harta yang paling kucintai ialah tanah di Bairuha, dan sesungguhnya ia kami jadikan sedekah yang aku harapkan kebaikannya dan simpanan pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan." Nabi berkata, "Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang kau katakan. Berikan saja harta itu kepada kerabatmu." Abu Talhah menjawab, "Akan saya kerjakan ya Rasulullah." Kemudian ia membagi-bagikannya kepada kerabat dan anak pamannya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas Al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Harta wakaf yang dikelola universitas ini terbukti selama berpuluh-puluh tahun mampu memberikan pendidikan gratis kepada para mahasiswanya. Sampai saat ini, pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam tersebut dikelola dari harta wakaf. Hal semacam itu juga terjadi di seluruh dunia Islam pada masa kini, termasuk Indonesia. Selain praktek wakaf di negara-negara Muslim, sekarang ini beberapa universitas besar di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, juga menjadikan wakaf untuk pembiayaan pendidikan, riset, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Praktek wakaf di Barat dan Amerika bisa dikategorikan pada beberapa bagian, yaitu wakaf perusahaan, wakaf pribadi dan keluarga, serta wakaf untuk kepentingan masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah Yayasan Wakaf Islam Amerika Utara yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971. Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan atau hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan pendayagunaannya bisa dilakukan seoptimal mungkin. Perwakafan di Indonesia yang pertama, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga perwakafan telah ada karena di Indonesia terdapat kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Pasai. Perwakafan telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis. Masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan secara lisan saat berwakaf. Harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda tidak bergerak. Selanjutnya ialah setelah kemerdekaan. Lahirnya PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa MUI 2002 Masehi atau 1423 Hijriah tentang wakaf uang, manajemen SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang saham dan surat berharga lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.